Sebab ini pemalsuan makam. Saya lihat di dalam sejarah itu bukan sekarang saja, bukan di Indonesia saja, sampai di Yaman juga terjadi. Nah ya biasa mawon. Nek anggap tidak terbukti ya wis dikatakan ternyata saya itu nasabnya tidak terbukti ke Rasulullah, berarti saya itu jangan disebut cucunya Rasulullah. Jadi udah Habib ya Habib, wis dina Habibnya tetep, tapi ya jolok ngaku-ngaku tadi putu Kanjeng Nabi maniku maksudnya nyong kayak kowe gampang. Contohnya apa? Contohnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Husaisah, Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad keempat Hijriah. Itu Sayyid Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu. Seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, ke Sayyid Ahmad tuh. Tiba-tiba abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut apa di Yaman yang disebut di Husaisah. Katanya itu makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Itu makam yang ada di Husaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Sayyid Ahmad itu makamnya ada di Husaisah di Yaman. Semua orang kenalnya ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Husaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Sayyid Ahmad baru muncul. Berarti kan pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan balik, masya Allah. Wong Cina pemalsuakan HP, malsuakan radio, malsuakan motor, dia balik malsuakan makam. Berarti ini mungkin makam KW itu wali KW 1 atau KW 2. Makanya cuma ziarah ya barokah KW mlebu swarga KW itu. Masya Allah, itu para sahabat. Apalagi para sahabat di dalam sejarahnya, kenapa di Husaisah itu ada makamnya Sayyid Ahmad? Itu adalah ada sejarahnya seorang Habib yang pengen tahu makam leluhurnya atau yang disebut Sayyid Ahmad. Katanya berdasarkan syafa'at, dia melihat cahaya jatuh di Husaisah. Lah cahaya itu jatuh di dalam tanah, lah dianggaplah itu tanahnya Sayyid makamnya Sayyid Ahmad. Jadi berdasarkan syafa'at semacam itu. Nah sekarang cahayanya, kalau cahayanya jin dengan setan gimana? Masya Allah. Sebabnya apa? Sebab ini mukhalifun lil waqi'. Ini satu hak, walaupun itu dari orang yang sufi, tapi satu haknya itu kesimpulannya, isyaratnya itu masalahnya bertentangan dengan yang ada kenyataan. Sebab apa? Sejak abad pertengahan 4 Hijriah, Sayyid Ahmad itu meninggal, makamnya ada di Najaf di sana. Belum sampai ke Yaman sudah makamnya ada di sana. Saksinya banyak, dari Banul Ahdal ada, dari Banul Qudaimi ada, dan orang-orang setempat juga ada yang ikut menguburkan juga. Saya katanya bilang seperti itu. Disaksikan dari orang sana, kami juga bangsa kami ikut menguburkan Sayyid Ahmad di situ, ikut memandikan, ikut mensolati. Keturunannya sejarahnya ada. Tiba-tiba 600 tahun setelah itu muncul ada makamnya Sayyid Ahmad anyar. Ono ning Husaisah. Iki makame sapa? Nek sumpama didesak-desak niku akhirnya mengaku barangkali ini ada telapakan, tapak ndasmu. Main tapak-tapak bae tapake sapa? Gina mboten?
Sekarang orang-orang Ba'alwi kalau mau ziarah ke Said Ahmad tidak di Najaf, tapi datangnya kemana? Datangnya ke Husaisah. Alasannya apa? Alasannya di Najaf itu adalah orang Syiah, kalau di Husaisah ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiahnya, ini masalah kenyataan sejarah makamnya Said Ahmad itu adanya di Irak, bukan di Husaisah. Kenapa ente ziarahnya ke Husaisah? Ya ujung aku Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak gue. Tidak dibenarkan, bukan masalah di sana Syiah di sini. Ahlus Sunnah bukan seperti itu. Membuat makam dengan dasar ada cahaya yang jatuh. Empu bener empu ora iku asal ditekoni ki makame Said Ahmad. Kiai Ifta kepengen ziarah ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ning Irak. Ora duit-duit. Akhirnya sembayang istikharah tiba-tiba dewe kan delong ono cahaya tiba ning iringane balong. Kejare ki Ifta ngomong ke nyong yakin ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ki wong kentir apa wong edan iki. Gini apa boten? Itu dasarnya seperti itu. Bagaimana itu bisa dibenarkan? Kiai Iman itu mengungkap masalah itu nggak benar dan sudah banyak yang membantah. Tapi kaum Ba'alwi ini memang wangkot keras kepala, nggak mau menghentikan. Panjenengan sumber bahwa di Yaman itu ada yang asli Yaman, ada yang Ba'alwi. Orang-orang yang asli Yaman itu banyak yang tidak pro ke Ba'alwi itu, karena Ba'alwi dianggapnya bukan orang Yaman, bukan orang Yaman asli. Para dulu lah itu masalahnya itu seperti itu, bukan masalah benci atau tidak. Ini bagaimana masalah kuburan. Ternyata bukan sekedar abad ke-10 Hijriah terjadi pemalsuan makam, bukan sekedar di Yaman. Ini kita di Indonesia banyak kaum Ba'alwi juga tetap baik sifat wataknya orang hilang-hilang. Makam di Indonesia dipalsukan. Jadi kita percaya, oh kalau di Indonesia seperti itu, jangan-jangan di Hadramaut, di Yaman juga seperti itu kejadiannya. Namanya nama cangkolan, ke Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kata keluarganya bilang, berarti mbah saya berarti Habib Toha. Perasaan saya nggak punya itu mbah namanya Habib Toha. Ada yang mengatakan ini as-segaf. Ini segaf dari mana? Oh, nama saya itu nggak ada segafnya. Ini saudara-saudara sekalian, yang terjadi seperti itu di Indonesia, dan ternyata ini muncul lagi. Saya kemarin pada waktu saya mau datang ke sini, saya dapat beberapa makam yang dipalsukan. Ini muncul lagi. Ada yang dibongkar oleh masyarakat di pinggir laut, dibongkar oleh masyarakat. Kenapa alasannya? Kata masyarakat, dulu di situ nggak ada makam, maka dari itu kami bongkar. Ini kok ada makam baru, makamnya Habib, yang membuat juga Habib. Yang membuat itu Habib. Habaib datang di situ membuat makam. Katanya di sini keren ada makamnya wali. Itu dari bangsa bin ini. Al ini. Begitu nih kono makamnya, ono piro, ono papat, ono 5. Subhanallah. Akhirnya tiba-tiba kono para dulur, kata masyarakat mengatakan nggak ada makam di situ. Itu adalah area daripada pertanian. Wis kayak bongkar. Isu seperti ini, masalah keimat muncul bahwa sama habaib itu adalah tidak nyambung kepada kanjeng Nabi. Isu pemalsuan makam itu apa sih muncul? Akhirnya masyarakat ngomong, jangan-jangan kue palsu, dibongkar. Itu keterlaluan, makame orang anak isinya. Jadi ke masyarakat ziarah nih, kono ziarah nih siapa? Ilah hadrati kosong blong kayak gue. Sampai nih wong Jawa kok bisa digoroi paringmu. Kenapa tuh? Subhanallah, ya karena panjenengan itu sebagai orang Indonesia itu ya terlalu baik lah, nggak ada kecurigaan. Orang baik itu ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Menganggap semua orang baik semua, padahal ada yang jahat sama ya. Para sedulur mawon, ini saudara sekalian, yang di Semarang itu tuh banyak yang ziarah ke sana, dianggapnya Habib Hasan, banyak, malah ada fotonya. Aku nggak ngerti yang buat fotonya siapa tuh. Saya yakin itu Allah marah banget tuh sama. Jadi karena sudah banyak i'tidal,
sudah banyak keterlaluan yang dilakukan oleh oknum habaib, oknum ba'ali seperti itu. Maka Allah butuh kekuatan untuk membongkar semuanya sebelum mereka berkuasa, sebelum mereka meruasa, sebelum mereka menyebar, sebelum mereka menjerat kalian semua. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama bangsa Indonesia, makanya diungkap semua. Seneng gak seneng ungkap ning Gusti Allah. Sampai ngerti. Dulu ada keluarganya Ubaidillah bin Ahmad, cuma disebutnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang menguasai Mesir dengan Irak, yang menguasai Mesir dengan Afrika. 200 tahun mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Orang semua terhipnotis, orang semua banyak yang ikut, orang semua banyak yang terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang sesat. Tetapi sikap tingkah laku mereka semakin hari semakin tidak menyenangkan. Semakin hari semakin mereka itu berbuat sesuatu yang tidak baik, termasuk pemalsuan makam, termasuk pemalsuan nasab-nasab. Itu pada waktu zaman dulu di Mesir dengan di Irak sudah ada. Apa di Mesir dengan di Afrika yang disebut Banu Fatimiyah, itu keluarganya Ubaidillah bin Ahmad. Hampir sama namanya dengan Ubaidillah bin Ahmad. Ba'alwi juga sama, Ubaidillah bin Ahmad, cuma klaimnya bin Ahmad Al-Muhajir. Kalau ini Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Sama dengan kalian. Ada beberapa oknum, beberapa orang keluarganya Ubaidillah bin Ahmad ini, anak cucunya yang menguasai 200 tahun ini, ada yang sudah dianggap wali oleh orang, dianggap wali, dianggap kasaf. Kalau melihat ke atas, melihatnya adalah mahfud, melihat arsnya Allah, doanya selalu dikabul dan istijabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang banyak ngalah barokah. Itu banyak. Akhirnya saudara-saudara keluarganya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib semakin semena-mena menipu masyarakat. Akhirnya ada yang membunuh masyarakat, akhirnya ada merampok uang masyarakat, memaksa masyarakat untuk memberikan hartanya, memberikan uangnya dengan cara menjual agama dan menjual nasab ke Rasulullah. Akhirnya sudah keterlaluan yang luar biasa, mempermainkan perempuan, keterlaluan yang luar biasa. Makanya Allah mengungkap semua itu di depan orang Mesir, di depan orang Afrika, bahwa mereka menisbatkan dirinya kepada Rasulullah itu palsu, dan akhirnya dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kitab-kitabnya dihancurin semua, kitab-kitabnya dihancuri, bakar semua. Kenapa? Karena doktrinnya sesat. Ini rada mirip-mirip ini. Ada mirip-mirip. Kalau seumpama zamannya anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib membunuh orang, sekarang ada tuh tahun 2011 seorang Habib tuh karena punya utang 500 juta nggak bisa bayar, akhirnya buat rekayasa. Begitu buat rekayasa, muridnya dibohongi suruh membunuh, akhirnya jamaahnya sendiri dibunuh, dibakar. Masya Allah. Itu termasuk apa? Termasuk juga suaminya, termasuk istrinya, termasuk anaknya. Bukan dibakar, apa yang dibacok. Dibacoknya lagi sholat, lagi sujud. Ini sudah ada. Urusan masalah perempuan ya udah banyak, udah masyhur ya, dari yang kecil sampai yang besarnya kayak gitu. Walaupun tidak semuanya oknum. Ada lagi sekarang ini saudara-saudara kalian, mempermainkan perempuan. Ada beberapa itu oknum-oknum ba'ali seperti itu, hampir sama. Apalagi urusan masalah mencari duit, subhanallah, makso sampean minyak wangi regane 20.000 didol kudu 2,5 juta. Nek sumama sampean ora gelem berarti mlebu neraka. Sampene wedhus akhire wedhuse didol demi untuk minyak wangi, padahal regane 20.000 kendasmu. Leres betul? Ini banyak saudara-saudara yang oknum seperti itu. Maksa-maksa datang kepada panjenengan minta kambing. Apa sebab? Mau maulid Nabi. Kambing sekian, kalau enggak berarti sampean enggak mencintai Rasulullah. Saya ini cucunya, jangan begitu kualat dan segalanya. Sampean ini bingung, enggak orang apa gak duit, serat duit aku lurus waya-waya. Masih bojone dironcot nih sedaya didol kabeh kanggo maulid Habib. Padahal dheweke ora mangan wedhus Habib tok. Niki jenenge Habib wedhus ya. Dina mboten. Akeh poros ndaya kowe. Niku poros
demi itu Pak. Para sahabat mengagung-agungkan rasnya luar biasa. Lagi para sahabat Rasulullah, maka di sini inilah yang harus diluruskan oleh kita semua, inilah yang harus diketahui oleh kita semua, inilah yang harus disikapi oleh kita semua sebagai umat Islam. Jangan sampai dibiarkan kebatilan ini akan menggeser satu kebenaran yang sudah ditanamkan oleh orang-orang tua kita, oleh leluhur-leluhur kita. Maksud kula kata semua kan. Dan semangke para sahabat Rasulullah, nek NU kepripun Gus? Nek NU niku serba pekewo. Sebab NU niku Pak Ali nggih kata teng NU. Oh, teng NU niku nggih murid-muride Pak Ali ya kathah, gitu. Wong NU niku ya muridé Pak Ali, muridé Habaib ya akeh sing muhibbin ya akeh. Maka dari itu yang berjuang di dalam kebangkitan Wali Songo itu adalah orang NU yang peduli terhadap agama, peduli terhadap bangsa, peduli terhadap sejarah leluhur, peduli terhadap situs-situs yang berharga yang bersejarah di Indonesia. Ini nek panjenengan peduli, ayo kula salah panjenengan gabung, kula bareng panjenengan bentuk laskar yang disebut Laskar Sabilillah. 9 waliullah sebagai langkah pijakan pertama untuk kita semua menyikapi semua itu. Ya disikapi sing ora bener. Lah sing bener orang ana urusan sing bener. Nek bari sumpama urusane sareng napa? Sareng Abah Lutfi, Abah Lutfi wong bener ya ora ana urusan. Habib Umar bin Hafid orang ana urusan wong bener kok. Sampai niku sholawat lagi, oh Habib Ali Al-Habsyi, ya mboten urusan ngalap barokah ora apa-apa. Nggih mboten. Tapi sing ora bener iya lah iki kudu diadepi marang kula sampeyan panjenengan. Kira mboten? Para sahabat Rasulullah. Sebab napa? Sebab niki habaib niki sudah gagal dalam 3 tingkatan. Gagal dengan membuktikan dia sebagai keturunan Kanjeng Nabi, sebagai manuskrip data-data ini gagal. Sudah tidak terbukti dari manuskrip, dari data-data kitab-kitab yang ada itu tidak pernah disebutkan. Nomor 2, para sahabat Rasul adalah dari segi karakteristik habaib itu oknum-oknumnya akeh sing ora pas dari akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang membunuh jamaahnya, ada yang menipu, ada yang berbuat tidak baik terhadap bermain perempuan dan segala. Ada yang sukanya seperti ini dengan mengagungkan dirinya sebagai sebagai habib, sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Ora sembahyang ora apa-apa mesti mlebu swarga. Emang swarga dekene nenek moyangmu. Nyuar takon ning sampean. Nek swarga niku gadahe Kanjeng Nabi napa gadahe Gusti Allah? Swarga niku gadahe Gusti Allah napa gadahe Kanjeng Nabi? Gadahe Gusti. Kanjeng Nabi merasa memiliki surga napa mboten? Buktine napa? Buktine Kanjeng Nabi ngendika ya Bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar fa inni la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan kalian semua dari api neraka. Sebab saya ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan kalian ketika kalian salah depan Allah. Niki berarti neraka niku sanes kagungan Kanjeng Nabi, niku dekene Gusti. Sampai Kanjeng Nabi ngendika dumateng wong Quraisy, ya ma'asyir Quraisy, ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a, karena aku ini tidak akan bisa menyelamatkan kamu ketika kamu berbuat salah depan Allah. Nyong izin ora sanggup. Sampai teng Siti Fatimah, ya Fatimah anqidhi nafsaki minan nar fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Apa ki ora bisa nulung kowe Fatimah angger kowe ora bener. Ngasane Gusti Allah priwe cara nulunge? Nek Gusti Allah bendho apa ora kawani? Artinya neraka niku dekene Gusti Allah sanes dekene Kanjeng Nabi. Swarga niku dekene Gusti Allah dekene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah merasa memiliki surga, tidak pernah merasa memiliki neraka. Si wong sing ngaku putu Kanjeng Nabi, Ba'ali oknum Habib Allah pasti manji surga, pasti manji neraka. Ki wong edan apa wong kentir ya. Dina mboten? Dina mboten? Jelas boten leres niku para sahabat Rasul. Nek kula nek bangsa Syarif, kula kadang-kadang kami zaman biyen kula kadang-kadang disebute ana sing ngundang Habib, padahal aku butuh Habib Syarif. Nah Habib sing Hadramaut, nek kula Syarif saking Hijaz.
Mbak kula sedaya diundang Syarif ora ana sing Habib. Syarif Nuruddin, Syarif Muridin bin Syarif Ali, Syarif Abdurrahman bin terus Syarif Muhammad Arifin bin Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah. Syarif sedaya. Cuma margi wong Cilacap ngundang nyong Habib ya umbar tadi nyong cangkem rompeng kaya wis. Umbar wis muga-muga Gusti Allah ngapura kaya nyatane nang Habib sing doang nyong kudu ngatur macam nyong dunia Syarif ora anak wong ning Cirebon nyong arep ziarah ning Habib Hidayatullah ora anak sedaya Syarif Hidayatullah. Jadi para syarif para suluk sedaya mawon niku lah niki para syarif nek kula ngendika nek kula niku Syarif sane Habib itu berarti kula niku benci dumateng Habib ora aku niku lagi ceritawake dewek. Aku itu wong Cirebon kudu wong Cilacap, ora berarti geting wong Cilacap, ora. Lho sampeyan aja salah paham. Dadi wong kok baperan nemen sampeyan iki. Gitu. Lagi para sedulur sedaya mawon. Jadi para sedulur, nah niki adalah fitnah-fitnah yang semacam ini itu harus segera dihentikan. Tapi ini framingnya banyak. Framing di masyarakat yaitu adalah dikiranya kita orang yang mau meluruskan dianggapnya benci kepada habaib. Padahal orang sesama umat Islam orang, gitu. Orang nomor kaping kali ya habaib harus bisa membuktikan kalau dia itu memang betul-betul nasabnya nyambung Kanjeng Nabi, sementara ini tidak bisa dibuktikan. Kalau orang terbukti, gak usah ngamuk-ngamuk. Nek ngamuk-ngamuk nyongnya bisa ngamuk podo bae. Nek sampai ngampleng nyong bisa ngampleng podo bae. Nek lanang podo bae wong lanange. Dina mboten. Nah ya biasa mawon. Nek anggap tidak terbukti ya wis dikatakan ternyata saya itu nasabnya tidak terbukti ke Rasulullah, berarti saya itu jangan disebut cucunya Rasulullah. Jadi udah Habib ya Habib, wis dina Habibnya tetep tapi aja jolok ngaku-ngaku dari putra Kanjeng Nabi maniku. Maksudnya nyong kayak kowe gampang. Ya masalah menyebut orang Yahudi, ya gimana lagi? Yang namanya agama Yahudi dengan ras Yahudi beda nih panjenengan. Disebut ras Yahudi bukan berarti musuh Islam. Apa sebab? Sebab kalau ras dengan agama beda. Baru kalau agama Yahudi baru musuh Islam. Lah angka semua ras Yahudi ora. Ulama sing ras Yahudi niku kathah. Nyata. Contohnya siapa? Imam Ibnu Jurayj. Itu juga Yahudi. Syekh Ibnu Jurayj, Wahab bin Munabbih, Ka'bul Akhbar, termasuk juga seorang Yahudi yang dipuji oleh ulama-ulama besar setingkat Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, termasuk ulama-ulama tafsir. Sopo? Abdullah bin Salam, itu seorang yang alim ulama besar, rasnya ras Yahudi. Orang usah keter, orang usah uring-uringan sih biasa Pak. Angger memang seumpamaku aku kurasa Yahudi tapi aku itu adalah wis mlebu Islam. Aku arep komitmen ning Islam, aku ora gelem melu ning agama Yahudi. Bagian aku keras ras Yahudi. Gitu. Salah apa? Contohnya kados ngeten. Kula niku saking Hijaz. Hijaz sapa suku? Ya suku Quraisy nyong. Gitu. Penak ora penak, ora disebut nyong apa Quraisy. Padahal wong Cilacap anggere geting ning Quraisy ya wis muncak nanti tekan ning langit nomor 7. Kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, Abu Jahal Quraisy, Dasnu Quraisy, ora apik kabeh Cilacap. Gitu. Tapi penak ora penak nyongnya Quraisy tul priwe. Sing penting aku iku angger Quraisy ya metuwe ora sing ora apik tapi metuwe sing apik-apik. Gitu. Begitu seumpama kalau ente itu seumpama ternyata rasnya ras Yahudi, karena di dalam diri ente itu menyatakan seperti itu, manuskrip bisa diputar balik, sejarah bisa dibelokkan, data-data yang ada bisa dimanipulasi. Tapi kalau data yang ada pada diri anda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang mampu merubah. DNA, tes DNA, awak dewek darah sampai napa? Cek Yahudi, orang jadi masalah. Aku Yahudi, tapi aku pengen jadi kiai ning Islam. Nyebaran agama Islam itu usah jadi masalah. Cuma permasalahannya kan apa? Permasalahannya panjenengannya pengen disebutnya putu Kanjeng Nabi terus ya. Napa sih pengen goroi wong Cilacap? Wong Cilacap gampang digoroi deh. Gitu. Lagi para syarek para sedulur, maka tadi itu banyak sekali para syarek sesuatu yang harus diberesi. Maka insya Allah mangke kula mungal dumateng Kusmar niki termasuk Kiai Salim bahwasanya segera di Cilacap itu dibentuk aja dideklarasikan
Laskar Sabilillah, nanti komandonya adalah sama Kiai Salim dengan Gusmar, nanti di Banyumas Gusmar, nanti di itu Kiai Salim, nanti yang ada membidangi di dalam komando-komando itu adalah kiai-kiai besar, jangan kiai kecil. Maksudnya supaya bisa mengarahkan panjangnya pada hal yang bijak. Kita didirikan bukan dalam rangka memusuhi siapapun, kita didirikan bukan dalam rangka melawan siapapun, tetapi kita berdiri dalam rangka membela leluhur kita, membela bangsa kita, dan membela agama kita, membela nabi kita. Kalau kita mengatakan seumpama habaib itu ternyata secara data di dalam sejarahnya, di dalam kitab-kitab terbukti secara ilmiah belum terkonfirmasi sebagai cucu Kanjeng Nabi karena terputus, maka kita membela Nabi kita. Sampean jangan mengaku mengklaim dirinya cucu Kanjeng Nabi dalam rangka apa? Dalam rangka membela Kanjeng Nabi. Wong sampean itu masih putus kok secara ilmiah. Sampean jangan suka jual. Ayo nih nurut kabeh ning ke Habib putu Kanjeng Nabi. Ha iki. Jangan sampai seperti ini. Itu dalam rangka apa? Itu membela Rasulullah. Ngene mboten? Lagi para sahabat Rasul maka dari itu kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya nek badhe seumpama dipun bentuk Laskar Sabilillah monggo, mangke tinggal tiang-tiange, mangke masalah lambang siwek dibentuk. Kula pun wonten lambange, tapi perlu kesepakatan daripada presidium. Waktu niku teng Buntet sampun diadakan pertemuan, 2 kali pertemuan. Pertama membahas semacam manifesto bahwa kami membutuhkan kekuatan persatuan organisasi untuk arah itu, karena terjadi pembelokan sejarah, pemalsuan makam, bahkan pemalsuan nasab-nasab. Maka kami membutuhkan itu, maka kita akhirnya membentuk Dewan Presidium. Dari Dewan Presidium ini sedang digodok, nanti insya Allah minggu depan pada ketemu Mali Tengkulo teng Buntet Pesantren niku akan diadakan kongres untuk pembentukan organisasinya namanya apa? Sementara ini namanya Kebangkitan Wali Songo. Di bawah Kebangkitan Wali Songo ono bansere disebut Laskar. Napa? Laskar Sabilillah. Nanti lambangnya ada cuma lambang wali organisasi dereng wonten. Maka organisasinya yang kira-kira jangan sembarangan, tetapi ini demi untuk menjaga situs-situs bersejarah jadi harus betul-betul profesional. Kemudian juga harus ada badan advokasinya, karena kadang-kadang kalau semua ada makam diklaim sebagai Habib, kemudian kita nyatakan bahwa itu adalah bukan Habib, nanti kadang-kadang ada benturan hukum. Nah, kita siap advokasinya. Gila? Harus notan. Jadi itu saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita itu mau dibohongi. Kita ini bangsa besar. Orang Indonesia itu ya bangsa besar, cuma kan ditenggelamkan sejarahnya oleh Belanda sehingga kalian tidak tahu kebesaran Indonesia. Bangsa Indonesia itu yang namanya ratunya orang Indonesia itu, kalau nggak salah Ratu Sima itu yang menguasai sampai sebagian daripada Amerika dikuasai, Rusia juga dikuasai. Itu orang Jawa. Ratu Sima itu sebelum Mataram, sebelum Mojopahit itu bisa menguasai hampir 3/4 dunia. Apa nggak hebat itu? Kalian tahu tuh kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, atau lagi kerajaan Mataram, kekuasaan sampai di mana? Sriwijaya itu sampai di mana? Sriwijaya itu sampai ke Filipina, sampai ke Thailand dikuasai oleh Sriwijaya. Majapahit juga sama, Malaysia, Brunei, semuanya, Singapura, Thailand, Filipina, sampai Vietnam, campak. Itu hampir ditundukkan. Itu hebat kita, negara yang sangat hebat. Kemudian juga ada lagi yaitu adalah Napoleon Bonaparte. Bukan Napoleon Bonaparte nih. Dan niku parsen ingkang wonten dumateng Prancis niku itu adalah keturunan, beberapa pembesarnya adalah keturunan dari Makassar. Dari Makassar. Ini Napoleon Bonaparte itu masih keturunan Makassar. Itu sangat luar biasa. Bisa menjadi jenderal yang sangat gagah dan bisa menguasai Prancis. Maka dari itu yang hebat sebetulnya bukan Prancis kita. Yang hebat sebetulnya bukan Belanda kita. Belanda itu sekarang nggak punya apa-apa. Negaranya dengan Indonesia ya jauh lebih maju Indonesia. Militernya jauh lebih modern Indonesia. Sekarang militer Belanda paling nggak ada 1 juta ya, 1 juta sekian. Itu militer anggotanya. Kalau Indonesia berapa? Hampir 3 juta lebih.
Makanya nggak ada apa-apanya. Kemudian jumlah daripada bukan personilnya aja, peralatan militernya jauh Indonesia lebih lengkap dari Belanda. Jadi saiki angger Belanda melawan Indonesia mati loh Belanda. Dan Belanda itu negaranya itu, saudara-saudara kalian, Jawa Barat diambil Banten. Jawa Barat diambil Banten. Itu masih luas Jawa Barat. Dengan Belanda itu. Jawa Barat diambil Banten, atau Jawa Barat dengan Banten diambil DKI Jakarta. Itulah masih lebih luas itu. Jadi negaranya sangat kecil. Tapi kok bisa menguasai negara yang begitu besar Indonesia? Apa sebabnya? Dengan politik adu domba. Jadi yang berantem zaman dulu itu adalah orang Indonesia dengan orang Indonesia. Sing disebut pribumi bari londo ireng. Ternyata londo ireng zaman saiki masih ono bae. Dadi nyong kabeh nglawane londo ireng. Kena mboten padha bae pribumi tapi ora pro ning Indonesia. Ya Allah. Ya udah, nanti mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran. Nggih. Para syarif para sedulur, kula mboten saged lami-lami mung kula niku dalam rangka wafaul ahd, itu adalah memenuhi perjanjian kula dumateng DFK. Mudah-mudahan DFK nggih pesantren tambah nggih kami pusat dakwah Nahdlatul Ulama wonten Kampung Laut nggih. Mudah-mudahan niki dados niki wirite gampang, wirid ngopi mawon lah. Enggak usah repot-repot, ngopi ngobrol wis insyaallah pokok kabeh. Ya alhamdulillah niki mangke sekedar bali mangke dados, termasuk mangke pesantren dados, mudah-mudahan jadi pesantren besar di Cilacap nggih. Kemudian kula nggih di antawis yang bertanggung tugas kepada keluarganya beliau untuk segera mendirikan pesantren. Santen dados. Pripun carane wis kudu urusane aku. Sebab panjenengan gelem apa ora? Gelem wis ayo. Wis ayo ning di tanah itu mriku. Niku ku sanes tanah tiyang salat apa tanah wong didok ngaku ora kompak. Sing penting bisa dimiliki marang sampean. Kalau didok tanah wong langsung bilang hektar insyaallah. Bi barakatillah, dengan barokah Gusti Allah. Maka saya tugaskan kepada kalian dulu begitu. Itu adalah barokah Gusti Allah. Ini adalah diantaranya salah satu cara-cara keluarga buntet pesantren itu. Panjenengan yang sekarang masih bisa merasakan salah satu daripada barokah ulama buntetnya. Kayak buntet Mbah Kulon itu sangat luar biasa bagaimana beliau membesarkan Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari itu Mbah Abbas di sana. Wah, itu sampai Jombang menjadi besar. Mirip kaya sampean nang mriki. Undang bedane nang kana Mbah Abbas nang nyonge Abbas tok. Jenenge mugi-mugi sedaya nita terus berkasih penting ilmune cahayane saged nyambung, nure saged nyambung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujibuna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya 'aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adhibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as shaut. Ihfazna min al-afati wal 'afati wal 'uqubat. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Alhamdulillah masyaallah. Iya kan berbuat stop Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim mangke kula titip manakib nggih kangge tiyang kampung laut nggih manakib kali wirid watifat toreko satoriyah niki kula mangke wakilaken dumateng ke iftar niki nggih monggo manakiban tiyang Cilacap nakiban baken sing atu-atu matur ning Gusti Allah nggih matur ning Gusti Allah kelawan watifat toreko satoriyah toreko wali songo nggih kelawan waosan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kula boten sakit lami-lami, kula bensin kita wonten dumateng dekat, saking dekat teng Cianjur, saking Cianjur teng Wonosobo, saking Wonosobo teng Jogja. Terus kula niki ta istirahat ning Iftar nggih. Wa ufawwidu amri ila Allah, wallahu basirun bil 'ibad. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.